kita akan ngebahas bukan spesifikasinya tapi isi dalamnya nih, jeroannya, bentukannya, tampilannya, apa bedanya dengan 11 Pro. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas iPhone 12 Pro Max. Di sini di depan saya nih sudah ada iPhone 12 Pro Max. Tapi ini udah saya bongkar ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ngebahas bukan spesifikasinya tapi isi dalamnya nih, jeroannya, bentukannya, tampilannya, apa bedanya dengan 11 Pro. Nanti yang akan keluarnya nanti akan kita review kembali. Jadi ini iPhone 12 Pro Max. Nih teman-teman, LCD udah saya buka. Nah, untuk LCD-nya pertama nih teman-teman. Dia untuk tipe yang 12 Pro Max ini, kalau dulu itu ya 11 Pro dari X lah, dari handphone-handphone sebelumnya dia ngebuka kabel fleksibelnya. Ini kan ini di depan ini. Kabel fleksibelnya itu ada di sebelah kanan. Kalau yang sekarang kabel fleksibelnya ada di sebelah kiri. Tuh teman-teman. Jadi modelnya udah berbeda nih ini, kayak gini. Nih, kalau dulu tuh mesinnya sejajar dengan kamera. Ini kan kamera nih. Nih sebelah sini nih kamera nih. Nih, dia sejajar. Di sini mesinnya, baterainya sebelah sini. Kalau sekarang dia kebalik. Mesinnya di sebelah dulunya tempatnya baterai. Nah, baterainya dibalik. Itu teman-teman. Jadi beda di awal nih, udah setelah dibuka nih. Nah, jangan salah nih teman-teman nih. Ngebukanya ke kanan, putus tuh kabelnya. Ternyata ngebukanya itu kebalik. Kalau dulu ngebukanya habis dilepas lem pinggirannya semua, dibukanya ke kanan nih. Nah, kalau sekarang dibukanya ke kiri karena posisi mesinnya sudah berada di sebelah kiri. Nah, itu bedanya nih, bedanya. Tapi secara tampilan nggak beda-beda jauh teman-teman. Cuman hanya posisi mesinnya, peletakannya berbeda. Tuh. Dan baterainya pun ya sama aja. Karena ini lebih modelnya aja lebih, kalau X ke L kecil gitu, ini kan lebih lebar gitu. Bedanya nggak jauh signifikan. Nah, tapi di sini posisinya baterainya terlihat lebih gede dari baterai iPhone 11 Pro Max. Karena dia terlalu lebar gitu, lebar. Nah, mesinnya lebih meramping biasanya. Itu teman-teman. Tapi pada dasarnya itu tampilan, buzzernya semua hampir sama. Vibrate-nya, kameranya juga menggunakan 3 sama, pakai penutup. Tapi di sini lebih kabel fleksibel kameranya itu ke samping, bukan ke bawah lagi teman-teman. Tuh, untuk bagian situnya. Untuk dimensi LCD-nya, dia ini berbeda lagi teman-teman. Di kelasnya dia dari X lah, yang tipenya sama. Nah, kacanya itu, nih teman-teman, posisinya itu adalah di atas frame. Ini kan ada frame besinya tuh kan, apa tulangannya lah, sebutannya tulangannya teman-teman, tulangan LCD-nya. Nah, kaca itu di bawah tulangnya loh. Jadi ini kesian banget teman-teman. Jadi dia kalau yang X dia masuk. Jadi ini nggak kaca yang kita lihat, masih plastik tulangannya nih. Nah, kalau ini udah kaca dia langsung. Jadi di kaca, pinggiran kacanya ini tidak dilapisi oleh si frame tulangannya dari plastiknya tadi, tapi ada berada di atasnya teman-teman. Kalau iPhone X dia masih ada tulangannya, jadi dia kacanya masih terlindungi oleh tulangannya. Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Kalau di LCD-nya, karena dia masuk ke dalam frame-nya si iPhone 12 Pro Max-nya. Nah, frame dalamnya di dalam teman-teman. Jadi kacanya itu nanti akan masuk ke dalam sini. Jadi setebal ini, tebalnya tadi ini. Nih tebalnya dia ini tadi, dia masuk ke dalamnya tuh, itu teman-teman. Kalau dulu kan frame-nya terlihat, frame LCD-nya tulangannya tadi ini nih, dia tulangannya tadi ini nih terlihat di atas bezel. Kalau ini tulangannya sudah tidak terlihat, rata, bezelnya lebih tinggi daripada LCD-nya. Kalau dulu LCD-nya nih, contohnya nih handphone saya nih teman-teman. Nih handphone saya. Nih, bezelnya itu terlihat teman-teman. Tuh bezelnya.
tulangannya itu kan ini tulangannya terlihat, tidak di dalam bezel. Nah, kalau iPhone 12 Pro Max dia ini tidak terlihat. Nih, tulangan ini tidak terlihat, teman-teman. Dia ada di dalam, langsung kaca. Habis tulangannya dia langsung LCD layarnya ada. Jadi tulangan dan LCD-nya rata sama. Itu teman-teman. Jadi perbedaannya tuh. Nah, kalau ini di 12, ini 11 Pro Max. Nah, bezelnya itu yang ini kotak, yang ini enggak. Desainnya sebenarnya enggak jauh-jauh beda. Tuh, desainnya tidak begitu jauh. Hanya ini lebih kotak, lebih besar sedikit teman-teman. Yang iPhone 12 Pro Max-nya lebih besar sedikit. Tuh, terlihat lebih besar sedikit lebih besar daripada iPhone 11 Pro Max. Karena emang desainnya dia kotak dibikin. Kalau yang ini dia tidak kotak pinggirannya, ada cembungannya. Tuh teman-teman. Tapi pada dasarnya ya mesinnya pun kan dia lebih unggul satu tingkat dibanding 11 Pro Max gitu teman-teman. Tapi pada dasarnya ya sosok nggak begitu jauh signifikan, hanya desain. Ini dia desainnya kayak iPhone, kembali lagi ke iPhone 5 dulu, 5S, 5G, 5SE. Kalau ini tipenya yang dari 6 sampai dengan 11 Pro Max itu sama. Nah, dia kembali lagi ke iPhone, modelnya ke iPhone 5 tadinya gitu teman-teman. iPhone 4 juga modelnya begini. Tuh, iPhone 3GS, 3 yang 3 beda. Jadi iPhone itu 4 sama 5S seri 5 lah itu nggak jauh beda ya desain bentukannya. Nah, kembali lagi di iPhone 12 dia desainnya seperti ini gitu teman-teman. Jadi secara mesin, secara tampilan kalau kita buka di iPhone 12 sama 11 sama aja teman-teman. Nah, cuman yang tadi saya bilang tuh posisi mesinnya ini udah berbeda nih. Dulu di kanan, sekarang di kiri. Jadi posisi soket LCD-nya berbeda. Dulu di kanan, sekarang di kiri karena mesinnya berbeda ya. Jadi kalau desain, emang Apple tuh bikin desain itu apa ya teman-teman? Dia berani bikin desain, tapi desainnya itu cukup elegan, cukup mewah. Maksud saya nggak asal bikin, nggak kayak handphone ya sesuai lah harga teman-teman. Harga, kualitas pasti dia. Kalau harganya mahal ya nggak mungkin dia bikin kualitasnya jelek. Cuman desainnya ya mungkin dia kembali lagi ke zaman iPhone 5. Saya dulu kira dari 11 dia akan mengeluarkan desain yang lebih apalagi gitu. Ternyata ya dia kembali lagi desainnya ke iPhone 5-nya tadi. Gitu teman-teman. Karena produk Apple banyak peminat ya, orang nganggap Apple itu barang mewah. Jadi orang-orang yang makainya juga orang-orang yang tertentu, tapi nggak kalah speknya untuk handphone lain sebenarnya teman-teman. Kalau spek dalaman mesin itu pasti setiap handphone itu, setiap perusahaan handphone itu atau gadget itu pasti akan mengimbangi teman-teman. Pastilah semua bersaing namanya. Kalau mau berkompetisi harus bisa bersaing di teknologinya. Tapi karena teknologinya Apple itu tidak ngikutin ke Google, dia punya sistem sendiri, dia punya iOS, jadi pasti berbeda. Di situ kelebihannya si Apple tadi teman-teman. Dia punya iOS, jadi mau kita bilang bentukan kameranya disamain sama Samsung karena sistemnya kan beda tuh. Jadi itu mempengaruhi juga teman-teman. Kalau misalnya nih kamera, spesifikasinya kameranya di Samsung, contohnya nih ya, sama di Apple sama. Tapi kenapa tampilan yang kita lihat itu berbeda? Itu salah satunya teman-teman. Itu bisa jadi dari sistem iOS-nya si Apple sendiri, sedangkan si Samsung menggunakan Android kan, Google. Jadi bedanya di situ. Tapi pada dasarnya kadang-kadang saya juga bingung tuh, kenapa di Samsung tuh layarnya udah Super AMOLED, sama-sama Super AMOLED di iPhone, tapi kok bisa kita ngeliat tuh tampilannya kok kurang soft, tapi kalau di iPhone kayaknya enak dilihat tuh. Itu makanya saya dapat kesimpulan dari situ, sistemnya mereka itu berbeda. Si iOS punya sistem sendiri, mungkin dia resolusi dari sistem servernya sendiri, si iOS-nya itu sendiri berbeda sama si Android dari Google tadi. Jadi pasti kita berbeda lah ngelihat warnanya. Saya bingung tuh, Samsung tuh udah bagus, layarnya harganya mahal jutaan,
Tapi kalau kita sadepkan dengan iPhone, pasti ada perbedaan di mata kita. Tidak mungkin sama. Jadi itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan tentang iPhone 12 Pro Max buat teman-teman di rumah. Jadi teman-teman banyak wawasan tentang iPhone, tepatnya yang kita bahas hari ini. Jadi gue bisa, lu bisa. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video saya. Dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa, lu bisa.